أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة عظم الله. الله لكم الأجر على شهادة أبي عبد الله الحسين، ورزقنا الله جميعا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. Hari ini kita mengenang hari Arba'in Abi Abdullah Al-Husain. Seluruh para a'immatul athhar dari mulai Sayyidul Wujud Muhammad Zahra dan para a'immah, kita selalu memperingati hari kelahiran dan hari syahadah mereka. Tetapi yang memiliki Arba'in hanyalah Abi Abdullah Al-Husain. Karena revolusi atau kebangkitan Abi Abdullah Al-Husain akan menjadi matang dan sempurna semuanya di hari Arba'in, setelah peristiwa para tawanan dibawa dari kota ke kota, dan saat mereka kembali sampai di Karbala sebelum sampai ke Madinah, dalam perjalanan inilah kesempurnaan kebangkitan Abi Abdullah nampak dan menjadi utuh. Karena itu kemudian ada peringatan Arba'in Abi Abdullah. Kita sering menyebutkan orang apabila telah 40 angka yang disebut angka sempurna. Setelah mencapai 40 dia akan berubah begini, setelah 40 akan jadi begini. Dan Arba'in Abi Abdullah adalah akan nampak keindahan, kebesaran dan keagungan, dan dari peristiwa ini akan tetap terus akan dikenang sepanjang kehidupan peristiwa Karbala. Karena itu sangat-sangat penting saat kita menghidupkan hari-hari Abi Abdullah Al-Husain, mengingat beliau di Asyura maupun di hari Arba'in. Karena di dalam peristiwa Karbala penuh dengan pelajaran demi pelajaran yang akan menguatkan keimanan kita, yang akan menguatkan kekokohan kita dan ketabahan kita untuk hidup dengan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Untuk kita agar tetap untuk mampu mengisi ruh kita dengan pengorbanan kita, supaya paham arti pengorbanan dan untuk apa kita berkorban. Dan pasti pelajaran Karbala akan memberikan arti pengorbanan yang sebenarnya. Karena ketika Imam Husain telah mengorbankan semuanya, kita bisa lihat bagaimana siapa saya gerangan beliau khabisu ashabil kisah, beliau sayyidu syababi ahlil jannah, beliau cucu Rasul, beliau telah mengorbankan semua. Karena itu mengenang peristiwa Karbala di hari Asyura maupun Arba'innya akan menghidupkan jiwa kita untuk berkorban demi kejayaan Islam. Mengenang peristiwa Karbala, kenapa kita harus selalu mengenang? Karena kita hidup di dunia ini kan tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Orang yang selalu dalam ujian di dunia ini, dia akan meraih keuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara seluruh musibah yang kita hadapi, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, dan apabila kita di dalam kondisi dalam musibah, kita akan melihat semua musibah kecil setelah kita mengingat Karbala. Dan kalau kita punya itu, maka semua musibah kita akan kecil. Dan orang yang menghadapi musibah, setelah dia mempersiapkan diri dan ada contoh yang lebih besar, dia akan lebih mampu untuk lepas dari musibah yang sedang dia hadapi. Karena itu kita harus selalu mengingat peristiwa Karbala. Dan khususnya saat kita mengenang hari Arba'in, 40 hari Abi Abdullah, kita pasti akan mengenang para tawanan keluarga Rasul. Kita akan mengenang perjalanan wanita-wanita keluarga Rasulullah, anak-anak yang ikut bersama, dikelilingkan dari kota ke kota dengan cambukan dan segala macam. Diriwayatkan dalam salah satu perjalanan mereka,
Ada seorang kemudian memampiri Imam Sajjad. Kemudian orang itu berkata, siapa kalian? Imam Sajjad mengenalkan, dialog agak panjang. Kamu bacakan ayat Al-Quran ini, itulah kami, itulah kami. Setelah itu orang itu teriak. Kemudian orang itu berkata, aku telah ketemu datukmu Rasulullah. Apa yang kamu perlukan sekarang untukku dariku? Kata Imam Ali, aku perlu kalau engkau punya baju yang sudah rusak, aku minta baju itu. Orang itu menangis, wahai keluarga Rasulullah, kalian selalu memberikan yang terbaik. Kenapa hari ini kamu minta dariku bajuku yang paling busuk, yang paling sudah rusak? Kata Imam Sajjad, untuk aku letakkan di sini, aku gak mampu merasakan beban ikatan besi yang menutup leherku ini. Saat kita mengenang Arba'in, kita akan mengenang para tawanan yang dikirim. Dan saat kita mengenang tawanan, kita akan mengenang Al-Imam Sajjad dan Sayyidah Zainab salamullahi alaiha. Kita akan lihat peran Sayyidah Zainab begitu besar setelah syahadat Abi Abdillah Al-Husain. Semenjak dari Ashura selesai dan terbunuh semua manusia mulia itu, saat itu Imam Ali Zainal Abidin yang meneruskan imamah ini, dan Sayyidah Zainab selalu yang membawa dan mengenalkan, dan sampai kita kenal saat ini Ashura adalah perjuangan Sayyidah Zainab salamullahi alaiha. Karena itu kalau kita mendengar Sayyidah Zainab, yang kita langsung pahami adalah cobaan demi cobaan yang menimpa. Sampai beliau disebut Ummul Masaib, semua cobaan terkumpul pada beliau. Yang sudah dipersiapkan sejak beliau kecil, bagaimana melihat datuknya wafat, bagaimana kemudian ibunya gugur syahidah, kemudian ayahnya ditikam, melihat saudaranya diracun dan semuanya. Dan Sayyidah Zainab semenjak kecil telah membawa peristiwa Karbala. Karena Sayyidah Fatimah di akhir hayatnya, dengan semua penderitaan yang telah menimpa pada beliau saat akhir hayat, saat beliau di kamar dan dikelilingi oleh Al-Imam Ali dan putra Al-Hasan, Al-Husain dan ada Zainab Ummi Kulthum, tiba-tiba Sayyidah Fatimah memandang Sayyidah Zainab yang masih kecil. Kemudian beliau berkata, kembali anakku. Kemudian beliau membisikkan sesuatu sambil menangis kepada Zainab. Setelah Zainab menerima bisikan itu, beliau menangis dan keluar dari kamar. Sementara Imam Ali, Al-Hasan, Al-Husain masih di situ. Saat Sayyidah Zainab keluar, Imam Husain mengikuti. Beliau berkata, adikku, apa yang dibisikkan oleh ibu tadi kepadamu? Kata Zainab yang masih kecil, oh abangku, nanti akan aku berikan kepadamu saat di padang Karbala. Semenjak kecil Sayyidah Zainab sudah diperdengarkan Karbala dan menjaga riwayat dan menjaga semua isi Karbala ini. Dan Sayyidah Fatimah memang titip kepada Sayyidah Zainab. Bukan hanya Sayyidah Zainab di akhir saat Imam Husain berpisah dengan semua keluarganya, akhir Sayyidah Zainab menyampaikan itu pada Imam Husain. Bukan cuma itu, memang Sayyidah Fatimah menitipkan ini karena Sayyidah Zainab yang akan menjelaskan kepada dunia dan umat Muhammad apa Karbala, apa yang terjadi di Karbala. Imam Ali ketika ditikam saat beliau sholat di masjid, dan beliau pedang yang dibuat itu memukul beliau itu telah direndam racun sekian lama. Ketika itu beliau kemudian tidak bisa berjalan, dipotong oleh Al-Hasan dan Al-Husain dari masjid kembali ke rumah, tidak mampu jalan. Tetapi ketika beliau sampai ke depan pintu mau masuk rumah, beliau berkata kepada Al-Hasan, Al-Husain yang mampu melihat, tinggalkan aku biar berjalan sendiri. Abah, kenapa? Jangan sampai Zainab melihat aku dalam kondisi ini. Cukup musibah Zainab kelak di Karbala. Sebutkan ada seorang mukminin, orang yang baik, orang yang sangat-sangat terkenal kebaikannya dan semuanya, imannya dan ketakwaannya, yang pernah sempat mimpi Imam Sahib al-Asri wa Zaman, Ajallah Farajahu Syarif. Saat dia orang ini berjumpa dalam mimpinya dengan Imam, orang ini bertanya, wahai Imam,
ziarahmu yang kamu sebutkan mengenai datukmu, la andubannaka sabaan wa masaa wa la abkiyannaka badala dumu'i dama. Dalam ziarahmu untuk datukmu Al-Husain, kamu mengatakan, aku akan ratapi di pagi hari, di siang hari, aku akan menangisi engkau bukan cuma dengan air mata tapi dengan darah. Orang itu bertanya, wahai imam, kamu menangis atas musibah Al-Husain? Imam Mahdi menjawab, kalau Al-Husain ada akan menangis juga saat itu. Apakah engkau menangisi musibah Aliul Abul Fadl Abbas yang terpotong dua tangannya? Imam menjawab, kalau Abul Fadl Abbas ada juga, dia akan menangis. Apakah engkau menangisi musibah Aliul Akbar? Imam Mahdi menjawab, kalau Aliul Akbar juga ada saat ini pasti juga akan nangis. Apakah engkau menangisi musibah Al-Qasim? Imam menjawab, kalau Al-Qasim ada saat itu juga akan nangis. Setelah ditanya semua, kemudian orang itu berkata, tabki ala man ya sayyidi. Kamu menangis untuk siapa sebenarnya? Imam jawab mengatakan, abki ala sabi ammati Zainab. Aku menangis saat mama amatku Zainab ditawan. Karena Sayyidah Zainab saat ditawan, beliau sendiri yang melakukan semua. Beliau tidak menampakkan ketakutannya, dia tidak menampakkan kelemahannya, tapi menampakkan kekuatannya. Sayyidah Zainab sebelum terjadi di hari mulai di Karbala, mulai hari ke-7 tidak mendapatkan air semuanya. Masih Sayyidah Zainab menampakkan kesedihannya, tangisannya. Tetapi setelah beliau digiring, setelah surah, beliau tegar. Beliau sangat kuat karena beliau ingin menyampaikan misi ini dengan kuat. Karena itu setelah hari 10 semua telah gugur menjelang maghrib sore. Kemah-kemah kemudian dibakar. Anak-anak kecil semua kumpul pada Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab kemudian merangkul semua anak-anak di luar kemah karena kemah sudah dibakar. Tinggal sisa-sisa kemah di luar. Hari ke-11 Umar bin Sa'ad menyolati para orang-orang yang mati dan prajuritnya. Setelah itu mereka membiarkan jenazah Imam Husain dan semua keluarganya tergeletak. Kemudian menjelang siang beliau mengajak semua pergi ke Kufah, termasuk tawanan. Para wanita berkata, termasuk Zainab, kami tidak akan berangkat kami. Zainab kemudian mencari jasad-jasad dan ingin berjumpa dengan jasad saudaranya yang terakhir. Ayyul ikhwah wal akhwat, Sayyidah Fatimah ini pernah suatu hari datang kepada Rasulullah. Abah ya Rasulullah, aku melihat dua anak ini tidak pernah bisa. Di mana ada Husain ada Zainab, di mana ada Zainab di situ ada Husain. Rasulullah kemudian menangis, dia, wahai putriku, karena nanti Zainab yang akan menyaksikan apa yang terjadi pada Al-Husain di padang Karbala. Ketika tiba kemudian Sayyidah Zainab sampai ke jasad saudaranya yang tidak pernah bisa itu. Tapi kali ini beliau menghadapi saudaranya tanpa kepala. Seluruh anggota badannya tercabik-cabik dengan pukulan dan pedang, darah di mana-mana. Saat beliau melihat ini, spontan beliau teriak, "Wah Muhammad ya, ada Husainun fil Araq, murammalun fid dima, muqatta'ul a'dha, wa banatuka saraya, wa dhurriyyatuka muqattal." Oh Rasulullah Muhammad, inilah Husain di padang pasir, berlumuran darah, seluruh anggota badannya terputus-putus, dan wanita-wanitamu ditawan ya Rasulullah, keturunanmu dibantai semuanya. Kemudian beliau memasukkan tangannya mengangkat jasad saudaranya dengan susah payah sambil melihat ke langit. Beliau berkata, Ilahi taqabbal minna hadzal qurban. Ya Allah Tuhan kami, terimalah ini dari kami korban.
Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam buku lain yang kita tahu Rasul Mudahab, beliau cuma nggak mengatakan ilahi taqabbal minna hadzal qurban, ya Allah terimalah dari kami ini kurban ini. Dalam kitab yang lain beliau mengatakan Allahumma taqabbal minna hadzal qalil minal qurban. Ini Sayyidah ini yang kita akan berhenti pada kalimat Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Beliau sampaikan ucapan ini, beliau ingin menyampaikan kepada seluruh umat Muhammad sepanjang zaman bahwa kami keluarga Rasul inilah kami korbankan Al-Husain, kami sembahkan Al-Husain untuk menjaga syariat dan agama Rasulullah. Dan kalimat ini beliau ucapkan menunjukkan kekuatan iman Sayyidah Zainab, menunjukkan bagaimana beliau telah menyampaikan ingin menyampaikan kepada kita bahwa semua perjuangan ini adalah sebagai untuk menjaga, kita korbankan semua ini untuk menjaga agama. Dan kata-kata ini menunjukkan bagaimana cintanya Zainab hanya kepada Allah. Dan beliau melihat semuanya kecil dan murah, yang mahal hanyalah Allah dan meraih kerelaan Allah dan menjaga agama Allah. Korban itu adalah sesuatu yang dengannya orang mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya korban. Betul. Karena itu bermacam-macam korban itu. Ada korban dengan amal saleh seperti salat. Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, as-salatu qurban kulli taqi. Salat itu korban setiap orang yang bertakwa, korban untuk mendekatkan diri pada Allah. Ada juga korban itu dengan harta, seperti mengeluarkan zakat. Karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib beliau menyebutkan inna zakata ju'ilat ma'as salati qurbanan lil Islam. Allah jadikan zakat seperti salat sebagai kurban, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan kurban dengan harta ini macam-macam. Ada kalau kita sampai ke namanya Idul Adha, kurban kita kurbankan kambing, kita sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau saat kita di Mina kita membawa hadiah, kita sembelih di sana kurban untuk Allah. Atau ada orang-orang yang nazar untuk menyembelih sesuatu hanya kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan saat Allah ceritakan dua anak Adam yang kurban Allah berikan dalam surah Al-Maidah ayat 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah sebutkan dua cerita anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Keduanya disuruh kurban. Habil mengorbankan dia karena dia dengan ternak mencari ternak yang terbaik. Qabil yang dia bercocok tangan, dia mengambilkan yang paling jelek yang diterima oleh Allah dari Habil, dan Qabil tidak diterima. Itu dia mengorbankan dengan harta. Ada juga Al-Quran menceritakan orang mendekatkan diri dengan korban dengan jiwa. Saat kita mendengarkan peristiwa Ismail menyiapkan dirinya untuk disembelih di hadapan ayahnya, saat ayahnya berkata, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau, laksanakan bagi ayahku. Jadi kurban dengan jiwa, bukan hanya dengan harta. Falamma balagha ma'ahu as-sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Coba kamu lebihkan. Kata Ismail, laksanakan, aku siap jadi korban. Aku akan sabar. Imam Husain juga mengorbankan jiwanya, keluarganya, anak-anak yang besar, yang kecil, sampai yang umur 6 bulan. Dan siap wanita-wanitanya ditawar, beliau tahu semua itu. Karena itu waktu beliau keluar dari kota Madinah, keluar dari Mekah, banyak yang melarang. Kalau kamu harus berangkat, kamu jangan bawa anak-anak atau wanita
wanita, tapi jawaban beliau mengatakan sya'Allah an yarani qatila wa yaran nisa'a sabaya. Telah datang kehendak Allah melihat aku terbunuh dan wanita-wanita aku ditawan. Siap semua. Beliau mengorbankan semua. Karena itu saya mengatakan Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Tapi korban tadi ada dengan amal, dengan perbuatan, ada dengan harta, tapi korban yang paling mahal adalah dengan jiwa. Ya, korbankan jiwa untuk semuanya. Karena itu korban dengan jiwa merupakan yang tertinggi. Apalagi Imam Muslim korban bukan la tama'an fil jannah wala khaufan minan nar. Bukan cuma mengharapkan surga atau takut neraka. Beliau murni korban untuk Allah, untuk menjaga agama ini. Kemarin kan saya sampaikan di Surabaya ungkapan Imam Muslim, illa tastaqim dinu jaddi illa biqadri fa yasuyuf khudini. Kalau agama datukku tidak akan langgeng terus berjalan kecuali harus aku dibunuh. Wahai pedang-pedang, bunuhlah. Beliau korban mutlak. Kalau kita melihat pengorbanan demi pengorbanan itu semua ada nilainya. Tapi kita bisa melihat bahwa A'zamul Qurban Nabi Abdullah al-Husain. Agung pengorbanan adalah korban yang disampaikan, dan pengorbanan yuwahi dan menjadikan dirinya sebagai korban untuk Allah adalah yang terbesar dan termahal, adalah yang disampaikan oleh Abi Abdullah al-Husain. Karena kebanyakan korban itu disampaikan untuk mencari sesuatu. Imam Muslim tidak hanya untuk menjaga agama. Beliau ingin korbankan, beliau ingin mengajarkan pada kita semua itu murah, yang mahal adalah Allah dan agama Allah. Karena itu kita korbankan yang murah demi yang mahal. Karena itu tadi dalam riwayat tadi Imam Sayyidah Zainab hanya mengatakan Allahumma taqabbal minna hadzal qalil minal. Beliau tidak menganggap kecil Imam Muslim, tetapi di hadapan Allah semua yang kita miliki kecil untuk meraih kerelaan dan menjaga agama Allah. Al-Imam Ridho pernah meriwayatkan. Tadi saya sebutkan ada korban dengan jiwa, seperti Ismail siapkan diri. Imam Ridho dalam Bihar meriwayatkan begini. Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kalau kita membaca Al-Quran selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli, berilah aku anak yang saleh. Allah tidak berikan dia. Bertahun-tahun tidak diberi anak. Sudah beliau tua baru diberi anak. Supaya cinta-cintaan lebih. Sudah baru lahir disuruh bisa tinggalkan anakmu di tempat yang bersama-sama. Diuji. Sudah sekian tahun berjumpa, rindu dengan anak-anak, mimpi disuruh pindah. Imam Ridho meriwayatkan saat Ibrahim dapatkan perintah untuk menyembelih putranya dalam mimpinya, beliau berkata dalam dirinya, aku benar-benar kalau memang mampu menyembelih putraku dengan tanganku sendiri, aku akan lebih tinggi kedudukanku di sisi Allah, karena aku berikan korban orang yang paling menanti selama ini. Tiba-tiba kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai Ibrahim, siapakah makhlukku yang paling kau cintai? Ibrahim, siapakah makhlukku yang paling kau cintai? Ya Allah, tidak ada makhlukmu yang paling kau cintai seperti kekasihmu Muhammad. Maka tidak ada yang ku cintai seperti Muhammad kekasihmu, ya Allah. Ibrahim, engkau mencintai dirimu atau lebih mencintai Muhammad dari dirimu sendiri? Muhammad ahabbu ilayya min nafsi, ya Allah. Muhammad lebih mencintai dari dirimu sendiri. Wahai Ibrahim, anak Muhammad lebih kau cintai atau anakmu? Putra Muhammad lebih kau cintai, ya Allah. Ibrahim, kalau sekiranya putra Muhammad disembelih oleh musuh-musuhku, dan lebih kau sedih ataukah saat engkau menyembelih putramu sendiri? Ya Allah, demi Allah aku lebih sedih kalau putra Muhammad disembelih oleh musuh-musuhnya. Saat itu Nabi Ibrahim kemudian menangis histeris mengingat peristiwa yang akan terjadi
ini. Saat itu Allah berfirman, "Oh Ibrahim, yang dibunuh, yang disembelih bukan putramu, tapi putra Muhammad Al-Husain. Sebagai umat mereka yang mengaku umat datuknya Muhammad, mereka yang akan menyembelih Al-Husain. Bukan Ismail yang kurban, tapi Al-Husain jadikan kurban untuk agama ini." Dalam riwayat itu kemudian Allah berfirman, "Oh Ibrahim, karena begitu cintamu kepada kekasihku Muhammad, begitu kamu menangis hingga saat mendengarkan apa yang terjadi pada putra Muhammad Al-Husain, aku akan gantikan dengan difadainahu bikabshin azim, dan kedudukanmu di sisiku ya Ibrahim tetap tertinggi seperti saat kau benar-benar menyembelih putramu. Allahumma taqabbal minna hadzal qurban." Ya Allah, terimalah dari kami korban. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam bermacam-macam riwayat mengenai apa yang akan terjadi pada Abi Abdillah Al-Husain. Setiap Rasulullah duduk dengan keluarganya, setiap Rasulullah menangis, apa yang akan terjadi pada kalian? Begitu musibah banyak. Setiap mencium Al-Hasan, mencium Husain, melihat Husain, menangis. Sampai kadang-kadang beliau membedakan saat mencium Al-Hasan di bibirnya, saat mencium Al-Husain di lehernya. Ketika ditanya oleh Fatimah, "Kenapa berbeda begini?" Beliau menyampaikan semua yang akan terjadi sesuai dengan leher ini akan dipenggal kelak dengan umat. La nalahumullahu syafaati, kata beliau. Semoga Allah tidak pernah akan memberikan syafaatku sama sekali pada mereka pembantai Abi Abdillah. Allahumma taqabbal minna hadzal Qur'an. Karena itu kemudian Husain adalah korban yang disajikan oleh keluarga Rasul untuk kejayaan Islam. Dan Ar-Rasulul A'zam dan semua keluarganya selalu berkorban untuk Allah demi menyelamatkan umatnya. Setiap kita sekarang kenal Islam, kita melakukan semua ibadah ini, kita harus mengenal Abi Abdillah Al-Husain. Karena kalau tanpa perjuangan itu hilang semua apa yang di bawah ini. Kali itu ketika Imam Sajjad ditanya, "Siapa yang menang dalam Karbala ini?" Kata Imam, "Nanti kalau kamu masih mendengar azan dikomandangkan 2 kalimat syahadat, kamu akan tahu siapa yang menang." Artinya kalau Imam Husain gak bangkit, azan dan semua akan dirombak, semua habis. Karena itu kemudian beliau merupakan contoh yang hidup dan menghidupkan perjuangan sepanjang. Dan keluarga, karena itu saat Allah meminta agar umat mencintai keluarga, bukan untuk mereka cintai, untuk yang mencintai sendiri. Wa ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum. Kenapa kita disuruh mencintai keluarga? Bukan untuk kepentingan keluarga, karena kita dengan mencintai keluarga akan dibawa oleh keluarga ini kita sampai kepada Allah dan kesuksesan semuanya. Untuk karena itu ayat lain kita mengatakan, "Wa ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum." Yang ku minta upah itu kembali untuk kalian. Dan keluarga ini Ahlul Bait semua beliau berkorban untuk menjaga. Karena itu minna illa maqtulun wa mas'um. Tidak ada dari kami kecuali terbunuh atau diracun. Tempat mereka di penjara, kemudian dikejar di mana-mana, dibunuh. Bukan cuma mereka, para pengikutnya, para pencintanya juga dibunuh di mana-mana, dibunuh, tapi tetap hidup. Lalu kita melihat malam Asyura, Imam Husain malam Asyura memanggil beberapa menjelang sore sebelum panggil sahabatnya, dia dulu. Islisu rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat untuk kalian. Wa jazakumullah, dan semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Siapa yang di kemahnya ada istri dan ada wanita, tolong cepat wanita itu bawalah ke Bani Asad, tetangga Karbala, supaya selamat. Bawa ke sana wanita-wanita yang ada di kemah kalian. Ibn Zuhair, Ibn Mudahir, Ali bin Mudahir kemudian bangun sambil berkata, "Ya Sayyidi, kenapa? Kenapa wanita yang ada di kemah kita supaya kita bawa ke desa sebelah ini Bani Asad?" Imam Husain mengatakan,
Karena setelah kematianku seluruh wanita-wanitaku akan ditawan. Aku kepingin wanita kalian selamat semuanya. Ini Ahlul Bait yang mereka mengorbankan semuanya dan ingin menyelamatkan umat ini. Ayo bangunlah kalian, pergilah ke kemah-kemah kalian, ajak mereka selamat. Maka Ali bin Mudhahir bangun keluar pergi ke kemah, dan kemah mereka berdekatan. Ketika Ali bin Mudhahir masuk ke kemah, istrinya menyambut, menghormati dia sambil senyum. Katanya bin Mudhahir, tinggalkan senyum, aku duduklah di sini. Katanya istrinya, aku tadi mendengar Abi, bahasanya istri bin Mudhahir gak menyebut Imam Husain. Ansamitu riba Fatimah yaqul. Aku melihat anak terkasih Fatimah ini berkata sesuatu, cuma aku gak paham apa yang disampaikan tadi. Kata Ibn Mudhahir, beliau mengatakan siapa yang ada wanita begitu supaya cepat-cepat aku diantarkan ke Bani Asad. Kenapa? Karena wanita-wanita Husain akan memang spontan menangis. Istri Ibn Mudhahir, engkau sungguh telah berbuat zalim. Apakah engkau akan biarkan wanita-wanita Rasulullah ditarik semua cadarnya sementara aku pakai cadar? Apakah engkau akan membiarkan wanita-wanita Muhammad cucu Fatimah semua ini dirampas anting-antingnya dan semuanya aku masih terhias? Apakah engkau akan memutihkan wajahmu di hadapan Rasulullah sementara kamu perintahkan kami kaum wanita menjadi hitam wajah kami di hadapan Fatimah ibunda Husain? Demi Allah kami akan bersamanya. Kalian wahai lelaki, belalah para lelaki, kami akan membela dan ikut bersama wanita-wanita Al-Husain. Jadi nilai kita di hadapan Allah apa yang telah kita korbankan untuk agama. Saat agama minta kita untuk berkorban, maka kita dalam melihat diri kita bahwa segala sesuatu itu murah. Adakah yang lebih agung dari Imam Husain yang lebih mulia saat itu? Satu-satunya Ashabul Kisah yang masih ada. Karena itu Imam Ja'far pernah mengatakan musibah Al-Husain melebihi semua musibah semuanya. Saat ditanya bagaimana ya Rasul, ya wahai cucu Rasulullah, iya Ashabul Kisah itu ada 5. Saat Rasulullah wafat orang masih melihat Fatimah ada Rasulullah. Kemudian saat Fatimah meninggal orang masih melihat Al-Hasan, Al-Husain, Ali, masih mengingatkan mereka pada Rasulullah. Saat meninggal Imam Ali orang masih melihat Al-Hasan, Al-Husain mengingatkan mereka pada Rasulullah. Saat terbunuh Al-Hasan mereka masih melihat Al-Husain mengingatkan mereka dengan Ashabul Kisah. Tapi saat terbunuh Al-Husain habis di bumi ini Ashabul Kisah. Maka musibah Al-Husain lebih besar dari semua musibah. Imam Husain dengan semua kedudukannya berlebihan dan beliau hanya berkata ridallah ridalna kerelaan Allah kerelaan kami. Cuma menuntun kita sebenarnya. Imam Husain ingin mengajarkan kepada kita supaya kita tetap berpegang teguh dengan syariat yang berjuangkan. Kita sekarang tinggal mengamalkan. Beliau yang menyelamatkan, korban semuanya. Sampai ada yang masih 6 bulan pun beliau korbankan. Dan tetap beliau berseri-seri wajahnya, tetap ingin menghadapkan diri kepada Allah dengan semua pengorbanan ini. Karena itu kalau sampai kita meremehkan syariat ini, sungguh kita telah tidak menghargai darah-darah suci Abi Abdillah dan keluarganya. Karena itu pelajaran Karbala yang mengajarkan kita supaya kita berpegang teguh dengan ketentuan Allah dan Rasulnya dengan Islam. Dan saat Islam memerlukan kita, harus kita siap, harus kita lihat bahwa semua yang kita miliki murah, yang mahal cuma Islam dan agama ini. Harus kita jaga. Jadi kalau hari-hari ini kita melihat bagaimana saudara-saudara kita sedang berjuang melawan kezaliman, melawan Zionis Amerika semuanya. Kalau kita tidak di front, kita tidak terlibat dengan mereka, setidaknya kita juga ikut bergabung dengan mereka dengan bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara menjelaskan mengenai mereka. Jangan sampai kemudian kita cuma sebagai penonton dan melihat, dan akhirnya kalau kita tidak ikut aktif, akhirnya mungkin sadar atau tidak kita akan membela Zionis, kita akan membela Amerika seperti yang sekarang ini terjadi. Sebagai negara Islam membela Amerika,
membunuh saudara-saudara muslim. Walhamdulillah. Karbala mengajarkan kita supaya kita tetap mampu menjaga syariat. Jangan sampai kita nanti akan malu di hadapan Al-Husain. Aku perjuangkan semua yang memiliki untuk Islam, sementara kalian telah menerima Islam dengan baik, dengan enak, dengan semuanya, tapi tetap kalian tidak jaga, kita tidak. Karena itu saat kita mengatakan labbaik ya Husain, itu artinya kita akan benar-benar mengikuti perjuangan yang dilakukan oleh Al-Husain. Kita akan melakukan sesuatu yang dicintai oleh Al-Husain, dan kita akan melanggar sesuatu. Kita akan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Al-Islam, karena Imam Husain berkorban hanya untuk itu. Karena itu, seperti saya katakan mungkin juga di tempat yang mulia ini, kalau kita ada acara untuk Ahlul Bait, untuk Al-Husain khususnya, kalau kita masuk waktu sholat, tolong di break dulu untuk kita lakukan sholat, baru kita sambung lagi acara kita. Karena gak kita malu, Imam Husain di tengah-tengah perang beliau sholat, dan saat beliau sholat terakhirnya itu beliau sajikan kurban mati semua demi menjaga Allah waktu sholat. Karena itu dalam acara-acara Ahlul Bait dan acara Imam Husain khususan, silahkan kita buat acara yang lama, tapi saat sampai waktu sholat untuk kita menyampaikan penghormatan kita, beliau tengah-tengah perang tetap melakukan sholat di awal waktunya. Kenapa kemudian kita akan mengulur-ngulur? Karena cuma beralasan masih beraktivitas, masih semua. Katakan pada semua kesibukan, saya mau sholat, dan jangan pernah berkata wahai sholat sebentar, saya masih sibuk. Kita akan malu dengan darah Abi Abdillah Al-Husain yang beliau berjuang untuk ini. Terakhir, ayo ikhwah wal akhwat, Imam Husain di padang Karbala telah terbunuh semua saudara-saudaranya, anaknya, kerabatnya, sahabatnya, dan sekarang beliau di Karbala itu terakhir saat beliau sampai ke kemah, beliau pamit dengan anak-anak wanita dan semuanya. Sebagian anak kecil mengatakan, pegang kepalaku wahai ayahku, karena biasanya kamu memegang anak yatim, sebentar lagi aku juga yatim. Saat beliau tangisan demi tangisan, saat beliau mau keluar, semua ada yang memainkan jubah beliau segala macam. Saat beliau sudah naik kuda, Zainab keluar, turun abangku sebentar dari kuda. Kenapa Zainab turun? Saya Imam Husain turun dari kuda, kemudian saya memandang Imam Husain dan dipeluklah leher Abi Abdillah dengan kuat, dicium leher itu. Kemudian setelah itu beliau mengarah menghadap ke arah Madinah. Beliau berkata, oh ibundaku Fatimah, amanatku sudah kusampaikan kepada Al-Husain. Kemudian beliau berkata, oh abangku, inilah ibu yang menyampaikan sesuatu padaku. Di akhir ayatnya, setelah itu beliau baru di pantai itu beliau kemudian menyampaikan, hal min nasirin yansuruni, adakah orang yang akan membela kami? Hal min labin yaduddu an haramir rasul, apakah ada pembela yang akan membela keluarga Rasul? Kalau kita saat itu tidak ada di sana, kita hari ini akan menyambut panggilan Al-Imam Husain. Hal min nasirin yansurni, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Kita mohon pada Allah dengan majlis yang mulia ini, dengan nama Abi Abdillah Al-Husain dan semua perjuangannya, mudah-mudahan Allah jaga Jamhuri Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan di atas musuh-musuhnya. Allah berikan kemenangan saudara-saudara kita di Palestina, di Irak, di Lebanon, di Suriah, di Irak, di Yaman, di India, di seluruh penjuru dunia, agar Allah berikan pada mereka kekuatan, dan agar Allah hancurkan semua musuh-musuh Islam, musuh-musuh kemanusiaan ini, syaitan akbar, Amerika, Zionis, dan semua yang bersama mereka, semua orang-orang munafikin yang mengaku Islam bersama mereka. Semoga Allah nampakkan pada kita kemenangan. Allahumma nasrakal mu'azzab, Allah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, unsuril mustad'afin wa ahlikil zalimin, bihaqqi Muhammad wa alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi